ahli bedah yang bekerja sebagai dokter keluarga untuk keluarga kerajaan Arab Saudi. Dia melayani Raja Faisal pada tahun 1973. Selain itu, dia juga pernah melayani keluarga Presiden ketiga Mesir, Anwar al-Sadat. Ia dilahirkan tanggal 19 Juli 1920 di Port Iveque, Prancis. Dan dia meninggal pada tanggal 17 Februari 1998. Tak diketahui apakah dia telah menjadi mualaf sebelum dia meninggal atau masih menganut kepercayaan lamanya. Namun yang pasti namanya terkenal karena menerbitkan buku yang berjudul La Bible, Le Quran, et Le Science, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti Bible, Quran, dan Sains Modern. Buku itu sendiri menjadi bestseller internasional dan sudah terjual bahkan jutaan kopi di negara-negara Islam, dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Di dalam bukunya ini ia mencoba menjelaskan bahwa Al-Quran lebih konsisten dan lebih sesuai dengan fakta-fakta ilmiah yang telah ditemukan di dunia pasti. Dan di buku ini pula ia mengkritik Bible karena Bible dianggapnya lebih tidak masuk akal dan tidak dapat diuji kesesuaiannya dengan fakta-fakta ilmiah yang ada. Di buku ini Busayri seolah ingin mengungkapkan atau mengutarakan kekagumannya pada Al-Quran yang dianggapnya ajaib karena bisa menjelaskan ilmu-ilmu pengetahuan di dunia modern. Padahal kita ketahui bahwa Al-Quran sendiri diturunkan pada abad ke-7 Masehi, tahun di mana dunia masih berada di abad ke-8 dan ilmu pengetahuan belumlah semaju sekarang ini. Buku ini sendiri juga banyak mendapatkan kritik tajam dari beberapa pengamat dan penulis. Penulis-penulis dari barat pastinya salah satunya adalah William Campbell dan M.B. Dainton. Namun satu hal yang pasti adalah berawal dari buku yang sangat terkenal inilah membuat sebuah tren baru dalam berdakwah. Dan selain itu efek lainnya adalah mulai bermunculannya organisasi-organisasi yang memulai ekspansi dan penelitian untuk menemukan keajaiban-keajaiban ilmiah dalam kandungan Al-Quran. Mereka ini biasanya disebut barat sebagai penganut Bukailisme. Orang pertama yang mendirikan organisasi berbasis Bukailisme ini adalah seorang politikus asal Yaman bernama Syekh Abdul Majid Zindani. Organisasinya tersebut dia beri nama Commission on Science Things in Al-Quran and Sunnah, atau dalam bahasa Indonesia berarti Komite Ilmiah dalam Al-Quran dan Sunnah yang dipusatkan di Arab Saudi. Dikutip dari www.kaskus.co.id, dari komite inilah banyak fakta-fakta ilmiah yang muncul di permukaan dan banyak yang disebarkan oleh pendakwah yang bergaya moderat seperti Dr. Zakir Naik dan Harun Yahya. Diketahui bahwa komite ini banyak mengundang para ilmuwan besar ke dalam konferensi yang dibuat komite. Para ilmuwan ini disambut dengan baik, diberi tiket pesawat kelas 1, diberi penginapan hotel terbaik, makanan terbaik, dan diberi imbalan yang besar. Para ilmuwan ini diberikan kesempatan untuk berbicara bebas dan objektif tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Konferensi ini sendiri direkam dalam sebuah video dan berisi kesaksian mereka terhadap mukjizat Al-Quran yang diakui sesuai dengan fakta-fakta ilmiah. Tapi pada kenyataannya banyak dari ilmuwan ini yang kecewa dengan pernyataannya sendiri dan merasa telah dijebak oleh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh konferensi tersebut. Gerard Goringer adalah seorang ilmuwan yang memberikan pernyataannya di konferensi tersebut pernah mendesak komite untuk meneliti apakah ada hubungannya Al-Quran dengan bukunya Aristoteles yang telah lebih dulu mengemukakan fakta-fakta ilmiah dalam Al-Quran. Namun karena permintaannya itu ditolak, ia pun berhenti mengikuti konferensi tersebut.
So, menurut saya juga percuma sih meneliti hubungan antara buku Aristoteles dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu ditulis berdasarkan pada kata-kata spontan Nabi Muhammad. Sedangkan sudah kita ketahui sendiri bahwa Nabi Muhammad adalah buta huruf. Mana bisalah dia baca buku Aristoteles. Apalagi menurut laman Zenius.net, bukunya Aristoteles itu pada saat itu ada di Persia, dan bahasa yang digunakan juga bahasa Yunani. Buku ini pun gak pernah tersentuh dan terisolasi berdebu dan mengendap tak tersentuh di perpustakaan besar Persia. Sebelum akhirnya di masa yang akan datang setelah itu, Muawiyah bin Abu Sufyan membuka perpustakaan itu dan memulai gerakan penerjemahan besar-besaran. Kritik terhadap Bukailisme. Seperti yang saya bilang di atas, banyak yang menentang dan mengkritik metode para penganut Bukaisme yang seakan-akan bagi mereka seakan-akan mencocok-cocokkan kitab suci dengan buku-buku ilmiah buatan manusia. Bahkan bukan hanya dikritik oleh kalangan non-muslim saja. Ada juga beberapa dari kalangan Islam tradisional fanatik yang mencela dan menolak dengan tegas metode dakwah seperti ini. Salah satu kritik yang paling tajam adalah banyak dilontarkan oleh para penganut ateis dan cendekiawan non-muslim. Pernyataan yang paling populer dari penolakan mereka adalah ada anggapan bahwa Tuhan itu dianggap pelin-pelan dan lemah karena ia tidak bisa menentukan dengan tegas tentang segala sesuatu yang bersifat ilmiah. Misalnya adalah tentang bumi itu bulat atau datar. Padahal seperti yang kita ketahui dengan jelas bahwa Al-Quran adalah kitab untuk orang-orang yang berpikir. Entah berapa banyak Allah menyuruh kita untuk berpikir dalam firman-Nya. Jika Allah memberikan keterangan-keterangan itu secara jelas dan nyata, tanpa ada kata-kata kiasan, maka umat muslim tak akan bisa berpikir untuk menafsirkan lebih jauh tentang Al-Quran. Kalau sudah begitu, tak akan ada lagi seorang Ibnu Sina yang meneliti tentang cahaya karena ia berusaha menafsirkan Al-Quran surat ke-32 ayat 11 tentang malaikat yang naik turun ke bumi dan malaikat terbuat dari cahaya. Lalu dari kalangan muslim sendiri ada penolakan yang dikemukakan oleh sebagian teolog dan ilmuwan-ilmuwan muslim di dunia barat dan Arab. Alasan yang paling utama dari permasalahan ini adalah karena mereka merasa malu dengan istilah cocokmologi itu. Ziauddin Shaknara dalam bukunya yang berjudul Exploration in Islamic Science menyebutkan bahwa proses cocokmologi mukjizat Al-Quran dengan fakta ilmiah adalah pembelaan iman terburuk dalam sejarah. Norman Haq dari Penn State University bahkan mengatakan bahwa barangkali ini adalah salah satu efek sindrom rendah diri dalam tubuh umat Islam. Dan masih banyak lagi teolog-teolog tradisional yang banyak mengkritik tentang metode ini. So, pendapat saya tak masalah juga sih kita membuktikan kecocokan keterangan yang ada pada Al-Quran dengan fakta-fakta ilmiah, selama itu sudah dikatakan sebagai fakta, bukan hanya sekedar teori. Ya, kita bisa membedakan antara fakta dengan teori itu. Teori itu masih berupa sebuah hipotesa-hipotesa yang belum tentu kebenarannya. Sedangkan sebuah fakta sudah bisa dikatakan adalah sebuah kenyataan dan bisa dibuktikan dengan sebuah bukti yang nyata. Ya, sekian dulu dari saya, Iga Goleki.